Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Elizabeth Septin Puspo Ayu selaku pengampu mata kuliah Hukum Internasional. Di sini kami akan berdiskusi mengenai tugas hukum internasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Briska Ernest Agusta dengan NIM 170. Saya Putri Eliza Rahelia Hafsa dengan NIM 165. Saya Andini Sekartrisnawati dengan NIM 166. Yang pertama, yaitu perbedaan istilah Law of Nations dengan International Law. Law of Nation atau hukum bangsa-bangsa menunjukkan kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dulu. Istilah ini ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antar bangsa atau antar negara saja. Next. Kemudian Kemudian international law. Hukum internasional mengatur hubungan antara negara dengan negara dengan subjek hukum lainnya yang bukan negara, serta mengatur hubungan antara subjek hukum selain negara dalam hukum internasional. Kemudian perbedaan umum. Dalam konteks sejarah, law of nation digunakan pada periode sebelum terbentuknya negara-negara modern dan lebih berfokus pada hubungan antar penguasa atau entitas berdaulat. Sementara itu, international law berkembang seiring dengan munculnya negara-negara modern dan mencakup hubungan formal antar negara serta organisasi internasional. Nah, untuk ruang lingkupnya, Law of Nation cenderung terbatas pada praktik dan kebiasaan yang diakui secara umum antar entitas berdaulat. Sebaliknya, International Law mencakup perjanjian formal, hukum kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diterima oleh komunitas internasional. Lalu yang selanjutnya adalah unsur-unsur hubungan internasional. Yang pertama adalah sifat dan berlakunya atau pelaksanaan sistem kenegaraan. Jadi yang dimaksud di sini adalah sistem kenegaraan suatu negara mencerminkan cara negara tersebut mengatur dan melaksanakan pemerintahan dalam konteks internasional. Lalu sifat negara bisa dilihat dari bagaimana negara tersebut berinteraksi dengan negara lain, seperti baik atau buruk sistem diplomatiknya, terus ekonominya, lalu militer. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan kekuatan dari suatu negara. Kekuatan negara dalam hubungan internasional dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti militer, ekonomi, diplomasi, budaya, dan teknologi. Selain itu, faktor geografi dan sumber daya alam juga memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana negara tersebut dapat mempengaruhi kebijakan global. Negara dengan ekonomi yang kuat dan teknologi canggih cenderung memiliki posisi tawar yang lebih besar dalam negosiasi internasional. Sementara negara dengan kekuatan militer yang lebih besar bisa mempengaruhi kestabilan kawasan. Lalu yang ketiga adalah posisi internasional dan politik luar negeri dari negara-negara besar. Negara besar memiliki peran sentral dalam hubungan internasional. Posisi internasional mereka mencerminkan seberapa besar pengaruh mereka dalam membentuk kebijakan global dan menyelesaikan masalah internasional. Politik luar negeri negara besar seringkali dipengaruhi oleh kepentingan nasional mereka, termasuk ekonomi keamanan dan nilai-nilai ideologis. Lalu yang selanjutnya adalah sejarah hubungan internasional yang baru lampau. Sejarah hubungan internasional mengacu pada perkembangan interaksi antar negara di masa lampau, termasuk perang, diplomasi, perjanjian internasional, dan pembentukan lembaga-lembaga internasional. Misalnya Perang Dunia I dan II, Perang Dingin, atau pembentukan organisasi seperti PBB adalah bagian dari sejarah yang membentuk peta hubungan internasional saat ini. Lalu yang terakhir adalah pembentukan suatu tertib dunia yang lebih stabil. Tertib dunia mengacu pada sistem aturan dan lembaga internasional yang menciptakan kestabilitas dan mencegah kekacauan global. Upaya membentuk tertib dunia yang stabil mencakup pembentukan perjanjian-perjanjian internasional, menyelesaikan sengketa secara damai, serta upaya untuk memitigasi ancaman seperti konflik bersenjata, perubahan iklim, atau pandemi. Pembentukan tertib dunia yang stabil melibatkan kerjasama antara negara-negara besar dan kecil untuk memastikan kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan global melalui diplomasi antara hukum dan resolusi konflik yang adil. Ciri pembeda antara international law dengan HN. Yang pertama, subjek. Subjek international law adalah negara, sedangkan subjek dari HN adalah perorangan atau individu, baik dalam apa yang dinamakan hukum perdata maupun hukum publik. Kedua, sumber hukum. International law bersumber pada kehendak bersama negara, sedangkan HN bersumber pada kehendak negara. Next. Yang ketiga, HN memiliki integritas yang lebih sempurna dibandingkan international law.
Sebagai tata hukum, UN tetap berlaku secara efektif sekalipun bertentangan dengan hukum internasional. Yang keempat, terdapat dua aliran monisme, yaitu aliran monisme primat international law dan monisme HN. Aliran monisme primat HN, international law, berasal dari HN. Contohnya adalah hukum kebiasaan yang tumbuh dari praktik negara-negara. Karena international law berasal atau bersumber dari HN, maka HN kedudukannya lebih tinggi daripada international law. Sehingga bila ada konflik, HN lah yang diutamakan. Meskipun aliran ini mengandung kebenaran fakta bahwa memang banyak aturan international law berasal dari praktik negara-negara, tapi bila mana aliran ini diikuti akan sangat bahaya bagi pelaksanaan hubungan internasional. Adapun aliran monisme format international law menyatakan bahwa AN bersumber dari international law. Jadi, international law kedudukannya lebih tinggi daripada HN. International law harus diutamakan bila terjadi konflik antara international law dan dengan HN. Aliran ini memang sangat idealis dan itulah yang harus terjadi jika masyarakat internasional menginginkan adanya suatu tata tertib hukum internasional. Next. Menurut Angelotti, ada dua prinsip yang fundamental. HN mendasarkan diri pada prinsip bahwa aturan negara harus dipatuhi, sedangkan international law mendasarkan pada prinsip bahwa perjanjian antar negara harus dihormati berdasarkan prinsip acta sunt servanda. Sekian diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.